Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sarira Utami dengan NPM 4473210008. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana asosiasi bekerja dalam penerapan algoritma association rule pada sistem rekomendasi untuk pemasaran hasil pertanian. Pertama-tama, rule ini didasari dengan latar belakang sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat, yang mana sebagian besar penduduk, terutama di negara berkembang, menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Seiring perkembangan teknologi, berbagai inovasi bidang informasi telah diterapkan untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk dalam pemasaran produk. Salah satu bentuk dukungan teknologi yang mulai berkembang adalah sistem rekomendasi berbasis data yang dapat menyarankan produk kepada pengguna berdasarkan transaksi sebelumnya. Namun, sistem pemasaran produk pertanian saat ini umumnya masih belum memanfaatkan algoritma cerdas seperti association rule untuk mengidentifikasi pola pembelian dan menawarkan rekomendasi produk secara otomatis. Oleh karena itu, eh, dilakukan penelitian untuk menerapkan algoritma association rule dalam sistem rekomendasi, guna meningkatkan efisiensi pemasaran hasil pertanian dan membantu pertanian maupun konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Lalu di sini kita telah mendapatkan tabel transaksi dengan jumlah transaksi 7 dengan item pembelian. Yang pertama itu di transaksi pertama itu terdapat bawang putih, bayam, cabai rawit, tomat. Lalu yang kedua, transaksi kedua ini terdapat cabai rawit, daun singkong, dan tomat. Yang ketiga ada bayam, daun singkong, cabai rawit, lalu tomat. Lalu di transaksi keempat ini terdapat bawang putih, daun singkong, cabai rawit. Lalu yang transaksi kelima terdapat daun singkong, kacang kedelai, tomat. Di transaksi keenam ini terdapat bayam, cabai rawit, daun singkong. Lalu di transaksi terakhir ini yang ketujuh terdapat bayam, cabai rawit, lalu ada kacang kedelai. Setelah mendapatkan tabel transaksi, lalu kita membuat ke dalam tabel tabular di mana item yang dibeli ini terdapat bawang putih dengan jumlah transaksinya 2, bayam ada dengan jumlah transaksi 4, lalu cabai rawit dengan jumlah transaksi 6, daun singkong jumlah transaksinya 5, kacang kedelai jumlah transaksinya itu terdapat 2, lalu terakhir ada tomat dengan jumlah transaksi 3. Setelah itu eh, kita membuat tabel dengan satu item set di mana bawang putih ini mendapatkan jumlah transaksi 2 dengan support, di mana support ini eh, terdapat dari dengan total transaksi dibagi jumlah transaksi. Jadi 2 dibagi 7 sama dengan 0,3. Lalu selanjutnya ada bayam dengan jumlah transaksi 4 dengan support 0,6. Adapun cabai rawit dengan jumlah transaksi 6 dan supportnya 0,9, daun singkong dengan jumlah transaksi 5 dengan support 0,7, lalu ada kacang kedelai dengan jumlah transaksi 2 dengan support 0,3, yang terakhir ada tomat dengan jumlah transaksi 3 dengan support 0,4. Lalu kita dapat membuat tabel 2 item set dengan memilih dari tabel 1 item set dengan cara menentukan fee, di mana kita menentukan 3, maka kita bisa menentukan frekuensi item set. Pada tabel di atas disebutkan bahwa total fee untuk transaksi 1 seluruhnya lebih besar dari fee, maka F1 itu ada A, B, C, D, E, F. Untuk K2 dibutuhkan tabel setiap pasang item himpunan yang dapat terbentuk dengan eh, yang sudah saya bilang. Maka yang dapat terbentuk ini pertama itu ada dari tabel satu item set ini, maka kita dapat memilih tabel 2 item set dari eh, jumlah transaksi yang jumlah transaksinya itu lebih dari 3. Maka kita dapat menentukan yang tabel transaksi pertama itu ada kombinasi dari bawang putih dan bayam, di mana kita mendapatkan transaksi secara bersamaan dari bawang putih dan bayam itu eh, ada ada satu dalam jumlah transaksi 2 item. Lalu yang kedua itu ada bawang putih dengan cabai rawit, yang mana dibeli secara bersamaan itu terdapat 2 transaksi. Lalu yang ketiga di sini ada
bawang putih dengan daun singkong. Jumlah transaksi dua item secara bersama itu ada satu, lalu ada bawang putih dengan tomat. Kedua di sini ada bawang putih dengan kacang kedelai dengan jumlah transaksi secara bersama itu nol, yang mana tidak ada sama sekali. Lalu yang kelima ada bawang putih dengan tomat yang jumlah transaksi dibeli secara bersamaan satu. Lalu ada bayam dengan cabai rawit yang dibeli secara bersamaan jumlahnya itu ada tiga transaksi. Lalu ada bayam dengan daun singkong dengan jumlah transaksi dibeli secara bersamaan itu ada dua. Lalu ada bayam dengan kacang kedelai dengan jumlah transaksi dibeli secara bersamaan itu jumlahnya ada satu. Yang ke 11 di sini ada bayam dengan tomat, di mana jumlah transaksi yang dibeli secara bersamaan itu jumlahnya terdapat dua transaksi. Di sini ada cabai rawit dengan daun singkong yang dibeli secara bersamaan itu ada empat kali transaksi. Lalu ada cabai rawit dengan kacang kedelai, yang mana terdapat satu kali transaksi yang dibeli secara bersamaan. Lalu ada cabai rawit dengan kacang kedelai dengan jumlah transaksi tiga kali transaksi dibeli secara bersamaan. Lalu ada mm, daun singkong dengan kacang kedelai dengan jumlah transaksi satu kali yang dibeli secara bersamaan. Lalu terakhir di sini ada daun singkong dengan kacang kedelai dengan jumlah transaksi tiga kali secara bersamaan. Dari eh, dua item set yang telah kita tentukan, telah kita hitung di mana fee-nya ini tiga, maka kita dapat menyimpulkan bahwa eh, dari dua item set yang dipilih untuk ketiga item set selanjutnya itu ada eh, kombinasi bayam dengan cabai rawit. Lalu ada kombinasi cabai dengan daun singkong, lalu ada cabai rawit dengan kacang kedelai. Lalu yang terakhir di sini ada kombinasi dari daun singkong dengan kacang kedelai. Dari tabel sebelumnya maka dihasilkan gabungan pada item set F2 bisa digabungkan menjadi calon tiga item set. Item set yang bisa digabungkan adalah item set yang mempunyai kesamaan pada tiga unsur himpunan yang bisa terbentuk adalah eh, dari C, dari cabai rawit, daun singkong, dan eh, kacang kedelai. Maka dapat kita buat di sini, maaf, di sini harusnya ada cabai rawit, daun singkong, dan tomat. Dengan transaksi, jumlah transaksi itu ada 7 kali transaksi dengan cabai rawit, daun singkong, dan tomat. Dengan jumlah di transaksi 3 item, maaf, transaksi 3 item, yang itu jumlah transaksi 3 item ini kita mendapatkan eh, 2 kali transaksi secara 3 item set bersamaan. Lalu dapat kita simpulkan supportnya itu 2 kali transaksi dibagi dengan 7 total transaksi, yaitu 0,3 supportnya. Maka tabel yang tadi kita hasilkan dari 3 item set untuk F3 tidak ada dipilih karena tidak ada yang mempunyai eh, fee lebih dari 3. Dikarenakan tidak ada fee sehingga maka F4, F5, F6, dan F7 juga termasuk himpunan kosong. Menentukan aturan asosiasi, yang mana asosiasi ini jika membeli ayam maka dapat membeli cabai rawit dengan jumlah transaksinya itu dua, secara bersamaan itu ada 4, lalu ada jumlah transaksi A-nya hanya 4 dengan confident yaitu 4 dibagi 4, lalu dapat dihasilkan satu confidence. Lalu ada jika membeli cabai rawit maka membeli bayam dengan jumlah transaksi A dan B-nya itu ada 4.
Lalu jumlah transaksi hanya cabai rawitnya saja itu ada 6 dengan confidence-nya itu 0,6. Lalu yang ketiga, jika membeli cabai rawit maka membeli daun singkong dengan jumlah dengan jumlah membeli cabai rawit dan daun singkong itu 4. Lalu membeli cabai rawitnya saja itu ada 6 dengan jumlah confidence-nya ini 0,6. Lalu seterusnya bisa kita lihat dari tabel. Maka tabel di atas dihasilkan dapat menentukan rule dari 3 item set ini ada jika membeli cabai rawit dan daun singkong maka membeli tomat itu ada 0,5 confidence. Jika membeli cabai rawit dan tomat maka membeli daun singkong itu ada 0,6 confidence. Jika membeli daun singkong dan tomat maka membeli cabai rawit dengan jumlah confidence 0,6. Maka dapat kita simpulkan eh, dengan jumlah confidence yang lebih dari 0,8 dapat kita pilih, yaitu terdapat jika membeli bayam maka membeli cabai rawit, lalu jika membeli daun singkong maka membeli cabai rawit. Di sini adalah daftar yang dapat menjadi rekomendasi untuk para petani eh, yang dapat banyak dibeli oleh dari hasil jumlah transaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.